Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam persaudaraan, Esa Trate Jaya. Baik saudaraku, selamat datang di Trate TV. Trate TV Indonesia untuk dunia, ikut menjaga budi pekerti luhur. Baik, kali ini kita akan ngobrol dalam situasi yang istimewa dengan tema yang sederhana, tapi saya yakin sangat istimewa juga karena saya bersama Kang Mas Basgus Rizky Dinarwan, Wakil Ketua 5 Bidang Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga. Sugeng dalu Mas Bagus. Sugeng dalu. Ini Mas, kita pengen ngobrol yang barangkali akan jadi wawasan tersendiri untuk saudara-saudara kita ya. Kita semuanya tahu bahwa kita ini warga Esa Trate tentu saja praktisi pencak silat, yang mana pencak silat itu sudah dipahami oleh umum bahwa pencak silat itu budaya kan. Ini tidak sekedar bela diri, tapi di depan ada seninya, sudah barang tentu ini menjadi bagian dari budaya bangsa kita. Ini pripun Mas? Ya, kalau kita ngeliat Esa Trate sudah pasti Esa Trate itu budaya pencak silat. Iya. Tapi di luar itu sebenarnya kalau kita kembali kepada Mukadimah, maka kita akan sadar bahwa semua itu akan berkembang sesuai kodrat iramanya masing-masing. Betul. Mungkin awal kita akan disatukan lewat pencak silat. Tapi setelah itu ya semua akan sesuai kodrat iramanya masing-masing. Contoh begini, mungkin karena panjenengan kan dalang gitu. Kebetulan. Jadi kalau dipajang itu namanya di beber ya. Iya, di beber itu kan sama artinya bahwa setiap orang tuh punya lakon sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada yang lakon baik, ada yang lakon buruk segala macam. Dan semuanya ini kan dalam jajaran satu debok kan. Artinya dalam kondisi ini bentuk yang beraneka ragam, tapi sebenarnya kesadarannya adalah ini semua tidak lepas dari dalang. Iya, Jadi semua ini kan tanda kutip kalau ditafsirkan itu kan bahwa semua yang ada ini tercipta karena kehendak Gusti Allah, Sang Pencipta. Maka kalau di wayang itu seperti itu, dan mereka punya lakon sendiri-sendiri. Pun demikian dalam kehidupan juga sama. Maka setelah jadi warga ini ada yang seneng karawita. Ya kita salurkan dalam bentuk. Di Padepokan itu ada Kiai Guntur Kegono. Kiai Guntur Kegono. Ya. Itu satu set perangkat gamelan. Jadi harapannya dulu tuh tidak hanya pencak saja, tapi pengiringnya pun juga warga Esa Trate. Ngaten. Dan juga di Komisariat Padepokan tuh sudah punya reog. Jadi ada yang dulu-dulu yang seneng reog, ya sudah kita fasilitasi. Dan kita punya 4 set, dan salah satunya yang jadi ikon itu adalah macan putih gitu. Yang caploannya itu cekataan kalau orang Ponorogo bilang. Artinya kan kita istilahnya dalam lingkup budaya ini tidak terbatas hanya pencak silat saja, tetapi juga berkembang kepada budaya yang lainnya. Gitu. Karena toh ujungnya budaya ini adalah bentuk cipto kita. Kan kalau orang Jawa ada cipto, roso, karso. Dalam bentuk cipto kita, roso kita, karso kita, yang ujungnya nanti adalah pencarian jati diri. Yang ujungnya adalah bagaimana menemukan sang kholik ini kan. Kalau di Mukadimah Esa Trate itu bahwa apa yang dicari sudah menyelinap di lubuk hati, tetapi mereka tidak tahu. Mungkin kalau Mas Purbo seorang dalang paham bahwa ini lakonnya mesti lakon diuruti kayak gitu kan, kemana-mana gitu. Bagaimana proses pencarian? Ternyata bahwa yang dicari itu ternyata ada di dalam sudah ada di dalam dirinya sendiri. Ini di Mukadimah Esa Trate. Makanya kalau Esa Trate kadang sering menampilkan wayang itu, ya memang inilah didikan untuk mencari sang kholik lewat budaya. Bahwa pencarian jati diri, pencarian kesejatian, kemudian pencarian hubungan yang selaras antara makhluk dan sang kholik itu tidak semata dilakukan dengan tata cara peribadatan ya. Yeah. Tentunya di Esa Trate dengan tata cara budaya bisa juga. Bisa.
Bahkan apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari kehendak sang pencipta gitu. Kalau ini Mas, SH Trate ini kan cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara yang ada di dunia, yang tentunya mereka juga punya latar belakang budaya yang berbeda dengan kita yang ada di Jawa atau terkhusus di pusat gitu, kayak di Madiun, di Ponorogo dan sekitarnya. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa, terus di suku-suku yang lain, mereka kan punya budaya-budaya lokal. Sebagaimana kalau kita di Ponorogo atau di Jawa ada kerawitan, ada reog dan lain sebagainya. Kalau di luar Jawa kan juga ada budayanya sendiri-sendiri. Itu gimana mensikapinya? Dari beberapa hal seperti di saudara kita yang di wilayah timur, itu kan juga karena di sana itu kebanyakan Nasrani, juga metode atau penyampaian didikan SH Trate tidak lepas dari yang ada di budaya yang ada di sana, menyesuaikan lah. Ya, yang tidak bisa diganggu kan memang ritual selamatan ini. Jadi kan memang ini bukan karena SH Trate ini lahir di Jawa. Betul. Jawa itu kan penuh dengan bahasa simbol. Penuh bahasa simbol. Nah, selamatan atau tasakuran waktu pengesahan itu jangan diartikan hanya sekedar makan-makan. Itu simbol doa. Doa yang diwujudkan kan, makanya ada bujang golong, bujang kuat, bujang selamat, bujang tolak, bujang dinar, bujang ponar, dan bujang robyong, bujang megono. Itu rangkaian doa sebenarnya yang disimbolkan. Gitu. Lanjut Mas, ini kalau yang ini sudah agak kita tarik belakang yang penjelasan awal Mas Bagus tadi ya. Yang mana Mas Bagus menyampaikan bahwa di SH Trate, utamanya yang di pusat ya, kegiatan-kegiatan budaya yang lain, seni budaya kayak karawitan, reog, itu kan dilakukan tidak sekedar untuk memberi keseimbangan yang aktivitas fisik ya, aktivitas pencaknya, tapi juga untuk mencari jati diri, termasuk juga bagaimana hubungan kita dengan Sang Kholik. Itu kan harapan dari sisi fungsi Mas. Kalau misalkan ini pangapunten, untuk pengembangannya bagaimana? Jadi yang pasti itu di beberapa daerah tuh tipikalnya lain-lain ya. Cuman kalau di Madiun di sini ada saudara yang senang dengan pengajian. Di sela-sela pengajian itulah kita mencari, bukan padanan ya. Ini kalau di Desa Trate bahasanya seperti ini. Kalau secara syariat itu bahasanya mungkin seperti ini. Sehingga tidak ada pertentangan antara, bisa selaras. Harapannya adalah bisa selaras, karena tujuannya toh akhirnya sama, untuk pencarian kepada Sang Kholik. Gitu. Luar biasa. Ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri bahwa ternyata budaya itu menjadi salah satu sarana juga untuk mencari jati diri sebagaimana dihentikan Mas Bagus tadi, kemudian juga sarana bagaimana kita lebih mendekat kepada Sang Kholik, yang semuanya di SH Trate juga difasilitasi ya, difasilitasi, di samping juga tentunya disupport untuk pengembangannya. Luar biasa obrolan kita malam hari ini. Matur nuwun Mas Bagus dan juga Mas Purbo dengan dalang kan siap ajaran ini lewat bahasa panjenengan kan gitu. Siap. Jadi mungkin ada yang menyampaikan lewat pencak, lewat apa lah, panjenengan selaku istilahnya aktivis budaya juga. Itu jarak titip juga untuk menyampaikan ajaran kebaikan ini untuk semuanya gitu. Siap. Di samping panggilan ini tentu saja menjadi kewajiban. Baik saudaraku, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, yang mana membahas segala sesuatu yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Purbo Sasongko dan Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan beserta seluruh kerabat kerja Trate TV Indonesia mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.